Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Halo pemirsa, kembali jumpa dengan saya Setiawan Didatara dan juga Iwan Tubi Milioner. Kali ini kita masih bersama Sekolah Finansial akan membahas tema yang cukup menarik, di mana tahap keuangan kamu, ya, bersama Mbak Ati tentunya. Oke, Iya. Menarik Mbak ini. Ya, Mbak. karena Mbak Ati itu ya ahli tentang ilmu keuangan. Nah, jadi dia tahu lah dia tahu tahapan keuangan. yang dilampaui atau harus dijalani dan kita di posisi mana? Iya. Pripun Mbak? Iya, nah Mbak. itu sebelumnya kita harus financial check up dulu Mas. Kan kita semua ini tahapan manusia tentang keuangan ini sebenarnya kita di level mana sih? Tahapannya di mana sih? Gitu. Nah, ada yang pertama itu ada tahapan financial dependence. Apa itu artinya? Financial dependent. Nah, itu gimana? Itu masih tergantung dengan orang lain. Contohnya anak-anak kita yang masih sekolah, terus kuliah, mahasiswa masih tergantung dengan orang tua. Gitu. Ya, terus kalau gitu kan berarti bisa beli apapun itu tergantung orang tua gitu, atau saudara, atau teman, atau semua ya pokoknya ini ketergantungan gitu. Itu yang paling pertama ya gitu. Ada tahapan itu. Nah, yang kedua nih ini financial mess. Financial mess itu apa? Ini apa kayak Wisma? Iya, penginapan. Berantakan gitu ya. Itu artinya berantakan gitu ya. Nah, ini apa nih? Nah, ini posisinya penghasilan lebih kecil atau lebih gede? Ayo kira-kira. Finansial apa? Mes. Berarti penghasilan lebih kecil dari pengeluaran. Nah, ini kategori ini nih. Gitu. Jadi ini bukan berarti ini ya karena karena memang secara real penghasilannya tidak sesuai dengan ini pengeluaran yang ada gitu. Kebutuhan pokok itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan. Ini kategori financial mess. Gitu. Terus ada lagi financial stability. Financial mulai stabil ini. Mulai stabil. Tapi ini kadang orang merasa bahwa saya masih kondisi di financial mess. Tapi ternyata karena tidak bisa mengelola keuangan. Financial gojek-gajek berarti. Kondisi di stability ini, financial stability ini harusnya kita sudah bisa mengelola keuangan, Mas Setiawan, Mas Iwan. Gitu. Stabil itu berarti sudah mulai pas gitu atau masih naik turun atau pripun itu? Stabil. Jadi gini, dia sudah pengeluarannya itu sebenarnya sudah lebih besar dibandingkan pengeluaran. Pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Tak pikir stabil itu sama persis. Sama berarti Peter pasti. Nah, di sini ini harus pandai-pandai nih untuk ngatur keuangan gitu. Makanya ini bisa ke sekolah finansial. Biar bisa ngatur keuangan harus ini ya. Iya, hubungi ini harus pokoknya mulai. ini harus. Terus apa lagi, Mbak? Nah, terus setelah itu ada financial security. Security. Yang buat keamanan, tenaga keamanan. Financial security. Ini sudah aman nih. Nah, gimana ciri-cirinya? Yang pertama, pakai baju putih. Itu satpam itu lah. Sekarang kayak polisi sekarang. Iya. Gimana keamanan? Nah, yang pertama nih sudah mempunyai dana darurat. Sudah mempunyai dana darurat aman. Kalau belum menikah itu 3 bulan minimal. Dana darurat itu 3 bulan dari pengeluaran, total pengeluaran bulanan. Itu. Tapi kalau sudah menikah bisa 6 bulan dari pengeluaran kalau belum punya anak. Kalau sudah punya anak itu harus 12 kali. Setahun. Dari total pengeluaran bulanan itu harus ada nih dana darurat. Terus sudah mulai dengan hutang itu ini stabil ya, maksudnya bisa ngangsur gitu, nggak terus lebih besar
pasak daripada tiang gitu. Nah, terus sudah mempunyai asuransi. Asuransi sebenarnya untuk apa sih? Untuk melindungi diri. Jaga-jaga Security tadi ya. Iya, jadi untuk melindungi sedia payung sebelum hujan. Kan kita nggak tahu nih apakah sehat terus. Kita harapan kita kan sehat terus gitu. Tapi nanti kita di satu titik kita ada hari tua. Ini kita harus sudah mikirin. Nah, ini kalau dalam tahapan financial security itu ini tahapan tertinggi. Enggak, tertinggi lagi masih ada. Ya, financial freedom. Kebebasan finansial. Iya, financial freedom itu yang paling tinggi. Kalau sudah financial freedom itu berarti kita tidak ngapa-ngapain. Uang itu sudah ada gitu. Tapi caranya gimana biar seperti itu? Ya dari sejak muda, sejak kita dari tahu tentang keuangan, pengelolaan keuangan, mulai kita investasikan, itu nanti ke depan bahwa nanti uang itu yang akan mencarikan uang bagi kita gitu. Kok bisa? Nah, sekarang bisa dengan cara apa? Ada namanya nabung saham. Ada tapi terkait dengan ini itu kita harus tahu profil resiko. Setiap masing-masing orang kan punya profil resiko masing-masing nih. Nanti tak sodorin nih Mas Iwan sama Mas Tiawan gitu ya. Tak sodorin nanti belum tentu sama. Apakah kita di yang agresif gitu atau yang moderate gitu. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kita memang kondisi seperti ini beda-beda tiap orang gitu. Yang kita tahu posisi di mana itu dengan apa nih? Nah, ini gimana? Tadi kan ada tahap-tahap ya? Itu Mas. Financial freedom atau yang kita malah paling bawah tadi apa? Yang paling bawah apa tadi? Apa tadi? Financial independent. Tergantung ya, gitu. Nah, ini dengan cara financial check up. Ya, kita cek nanti dari bagaimana caranya. Ya udah nanti ke sekolah finansial nanti bisa kita cek. Atau juga nanti bisa cek sendiri sebenarnya gitu dengan cara nanti seperti kita membuat laporan keuangan pribadi gitu. Ya, nanti bisa kontak ke sekolah finansial gimana caranya, bisa nanti konsultasi ke kami kayak gitu, nanti kita caranya nanti kita buat apa sebenarnya harta kita apa, kita punya hutang enggak kayak gitu. Terus juga jadi kekayaan kita, investasi kita ada enggak gitu. Kalau memang belum ada, saya itu kan belum punya banyak uang Bu, loh enggak masalah. Karena uang berapapun itu tetap harus dikelola. Itu benar banget itu. Tadi yang apa Bu? Tadi yang kebebasan finansial tadi itu kita nggak ngapa-ngapain, uang datang sendiri. Teman saya tukang parkir tuh sama jaga toilet itu jaga toilet itu datang sendiri. Betul. Nah, itu tapi kan dia masih aktif Mas. Iya kan? Coba kalau sakit dia dapat enggak? Enggak. Nah, beda kalau financial freedom Kalau dia dimanapun posisinya uang yang datang. Kalau itu harus ke toilet dan harus ke parkir. Nah, ini sebenarnya kalau financial freedom itu bisa dicapai, itu yang pertama itu bisa melalui kalau punya bisnis, itu juga bisa. Bisnis yang mempunyai autopilot. Atau dulu istilah passive income kayak kontrakan, royalti gitu ya. Nah, royalti. Nah, kan itu bisa gitu. Jadi atau dengan saham tadi dengan properti itu juga bisa. Itu yang namanya kita mempunyai misalnya kos-kosan. Nah, itu kan jadi tiap bulan juga masuk terus gitu, atau rumah kontrakan gitu. Nah, itu. Jadi itu financial freedom di situ. Tapi untuk mencapai ke sana itu kan ada tahapan-tahapan tadi yang harus tetap dilalui. Dan itu tidak menentu dalam ya, hidup tidak menentu ya. Ada yang tahapnya cepat, setahun 2 tahun enggak? Iya, ada yang langsung dari dependen langsung misalnya ke stability. Bisa gitu. Itu tergantung kita gitu. Intinya bagaimana kita harus menyadari bahwa dalam diri kita itu tidak bisa aktif terus. Nanti ada satu titik kita ada namanya masa pensiun. Nah, itu persiapan. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, itu harus pinter-pinter ya, selain ngelola keuangan gitu ya. Benar. Ada tetangga yang dari financial dependent, tiba-tiba financial freedom. Karena nikah dengan orang kaya, 7 turunan.
Nah, itu bisa. Tapi kalau dia nggak kelola kan habis ya, Mbak. Betul. Makanya itu perlu dikelola itu. Nah, yang harus dicatat emang penghasilan besar belum tentu ini bisa mengelola keuangan dibandingkan dengan penghasilan yang mungkin biasa aja gitu. Itu sih yang penting bisa mengelola keuangan. Saya jadi ingat itu kata-kata Mbak Ati itu istilahnya kurang lebih ya istilahnya kita sama-sama selisihnya 5 juta, tapi pengeluaran per bulan beda ya. Iya. Kadang ini semakin gaji naik atau penghasilan naik, gaya hidup naik. Nah, itu biasanya itu yang harus dikendalikan. Gimana dengan penghasilan naik, gaya hidupnya tetap. Itu. Kesimpulan ringkas, Mbak. Kesimpulannya bahwa tahapan dari finansial seseorang tadi ya, yang pertama ada financial dependent gitu, terus financial mass, financial stability, financial security, dan financial freedom. Nah, ini semua pokoknya kalau financial dependent itu kita masih tergantung sama orang. Gitu, masih harus dapat penghasilan itu dikasih sama orang tua ataupun saudara. Kalau financial mass itu ini tahapan di mana memang penghasilan lebih kecil dibandingkan pengeluaran kayak gitu. Terus tahapan yang stability, financial stability itu sudah memang kondisinya penghasilan lebih besar daripada pengeluaran. Tapi ini kadang orang merasa masih di financial mess karena tidak bisa mengelola keuangan. Gitu. Terus yang keempat tadi financial security. Nah, ini sudah aman nih kayak gitu. Amannya dilihat dari dana darurat punya, investasi punya, itu tabungan punya kayak gitu. Itu ya. Terus yang terakhir itu financial freedom. Financial freedom itu kita tidak aktif tapi uang kita masih ada terus kayak gitu. Nah, itu dapat financial freedom itu karena usaha kita gitu. Ya, usaha kita dari ini ya, dari semenjak kita harus menginvestasikan. Makanya kami selalu ini mengedukasi bahwa kita harus tetap namanya mengalokasikan dana untuk masa depan. Nah, ini sebenarnya gitu. Nah, ini setiap orang beda-beda gitu. Itu saja Mas Tiawan, Mas Iwan. Matur nuwun sangat dan tadi pemirsa sudah disampaikan banyak hal. Nah, pertanyaannya adalah di manakah fase Anda berada? Tentunya kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan masalah pengelolaan keuangan bisa menghubungi Sekolah Finansial. Kita pamitan dulu, sampai jumpa di lain kesempatan.